Mari Bapak berdoa buat pembukaan ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa yang kaya, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur buat hari yang indah, hari yang cerah, dan semua berkat-Mu yang kami terima dari pagi kami bangun Bapa, kami terima berkat-berkat-Mu Bapa. Kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu Bapa karena Engkau begitu baik di dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Bapa atas kasih karunia-Mu kepada hidup kami Bapa. Meskipun kami dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak baik Bapa, tapi kami selalu datang kepada mau taat dan setia kepada-Mu. Dan hanya di dalam Bapa, di dalam-Mu Bapa, kami bisa, kami mampu melakukan segala sesuatu. Semua karena kasih karunia daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini kami bisa datang berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Biarkan kami datang dengan kerelaan hati kami Bapa, untuk mendapatkan hadirat-Mu Bapa, mendapatkan kasih-Mu Bapa yang Kau berikan kepada kami Bapa. Dari hati kami ini Bapa, kami datang tulus kepada-Mu Bapa untuk memuji, menyembah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Biarkan kami Bapa selalu setia dan taat kepada-Mu. Amin. Perintah-perintah-Mu Bapa. Meskipun terkadang kami lemah Bapa, kami tidak tahan, tapi kami bisa di dalam nama-Mu Bapa. Di dalam kuasa-Mu Bapa, kami bisa mengalahkan kedagingan kami Bapa. Untuk melawannya Bapa, kami akan taat kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini. Kami mau beribadah, Kau kuduskanlah ibadah kami ini Bapa. Kau kuduskan setiap hati, pikiran kami, telinga kami Bapa, agar setiap yang disampaikan, apa yang disampaikan kepada kami, firman-firman-Mu bisa bertumbuh di dalam hati kami dan kami bisa menerimanya Bapa. Terima kasih Bapa, untuk ibadah pagi ini kami mau mulainya Bapa. Kami kuduskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kita mau katakan haleluya. Holy, holy, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami holy pada pagi ini karena kuasa-Mu, karena kemurahan-Mu Bapa yang baik. Inilah budi cinta kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Oh, terima kasih. Terima kasih. Haleluya.
Bapa. Kuduskan pujian penyembahan kami dan ibadah kami. Layakkan kami Tuhan mengambil tata dan proses. Biar Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita merasakan kuasa Tuhan. Yes. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yes. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
mau dikuduskan, kami terus mau dikuduskan oleh kuasa ibadah kami hari ini. Yes, biarlah basi kita Yehuda kita, biarlah bara-bara-bara-basi. Haleluya, bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Haleluya, tunduklah kepada Allah, lawan iblis. Bukan kita melawan Tuhan, tapi lawan iblis. Roh-roh apapun yang ada dalam tubuh, lawan dengan firman, lawan dengan ketaatanmu kepada Yesus seperti kami hari ini. Yes, haleluya. Kami tunduk kepadamu Allah, kami tunduk kepadamu Yesus. Otoritas Tuhan kami tunduk. Yes, haleluya, haleluya. Yes. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Sudah tidak ada yang mengikat kita lagi. Kita sudah dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Kita sudah dilepaskan oleh pujian persembahan kita. Kita sudah dilepaskan oleh kehadiran kita, kehadiran Roh kita dan Bapa di dalam persekutuan kita pada pagi hari ini. Yes, haleluya. Yes, haleluya. Aku bernyanyi
selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang kita puji dan kita sembah sampai hari ini. Haleluya, haleluya. Mari Pak Desi berdoa syafaat yang ada. Haleluya. Kembali kami bersyukur ya Tuhan Yesus di pagi yang cerah ini kami ada di tempat ini. Satu Tuhan kami mau secara bersama-sama menunjukkan Engkau, menemukan Engkau lewat pujian penyembahan kami. Bapa yang baik, kami terus ya Tuhan mau dia mengaplikasikan sebagaimana Tuhan Engkau telah. Amin. Mudah-mudahan mereka dengan sehati berkumpul bersama-sama. Amin. Ya Tuhan. Itulah yang mau kami lakukan di tempat ini. Amin. Amin. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang senang dipuji, Engkau senang ditinggikan ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan sebagai ya Tuhan ciptaan yang lemah kami membutuhkan. Haleluya. Kami datang sebagai bukti kami membutuhkan Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kami tidak dapat ya Tuhan hidup tanpa penyertaan. Amin. Karena itu Tuhan kami mau terus melekat kepada-Mu. Engkau pemberi kehidupan. Haleluya. Tuhan yang pemberi napas kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan kami menyadari di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kami tidak mampu ya Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan berbuat kepada kami di pagi hari ini ya Tuhan. Sebagai bukti kami membutuhkan Tuhan. Sebagai bukti kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus kami mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat api doa yang terus Kau berikan kepada kami. Dan biarlah api doa itu terus menyala-nyala ya Tuhan. Api doa itu terus menyala-nyala. Amin. Api sinar menyala-nyala. Menyala-nyala. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus ada kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus ada kebebasan. Biarlah ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahkan terus ya Tuhan. Pagi hari ini pengharapan turun atas kami. Pagi hari ini ya Tuhan. Diberkatilah juga ya Tuhan keluarga hamba-Mu, Bang Valen, Kak Deni ya Tuhan Yesus. Pengharapan turun atas kedua hamba-Mu ini ya Tuhan. Diberkatilah hidup rumah tangga mereka. Diberkati mereka sebagai suami istri. Diberkati pekerjaan Bang Valen. Diberkati rumah tangga. Diberkati kesehatan. Diberkati tangannya. Dia mana melakukan Tuhan sertai Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama apa yang menjadi kehidupan mereka Tuhan donakan. Amin. Apa yang menjadi Tuhan berlaku di mana sedia sehari sesini Tuhan sudah menyembah Tuhan menjadi jiwa-jiwa melayani dalam nama Tuhan Yesus diberikan diberikan amin dalam nama Yesus dalam nama Yesus tidak berlaku Tuhan haleluya haleluya amin kesehatan menjadi bagian kami, penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Karena ini baik dengan Tuhan, karena ini Yesus. Ini pada usia menjadikan nama Yesus. Beri seluruh dalam nama Yesus. Amin. Ya Rabbi, yang yang bukan usaha apa-apa kami tolak dalam nama Yesus. Kami sahut kami buang dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah yang dikatakan oleh Bapa pribadi akan kami membawa kami. Jika kami menjadi terang Kristus, jika kami menjadi Tuhan, dalam nama Yesus, dalam Yesus memberi kuasa. Amin. Terima kasih. Ya Rabbi, kita yuhurkan ya Rabbi, kembali diberkati mereka sudah berkembang. Kami selama ini komunitas dalam kesempatan bahkan juga yang Tuhan karunia yang dari kuasa menambahkan kepada Tuhan sebagai kekuatan yang baru berikan hikmat
gereja yang berdoa, berikan kemurahan dalam nama Yesus. Amin. Bahkan di dalam keluarga diberkati, dalam rumah tangga diberkati, sebagai suami istri diberkati, sebagai papa mama diberkati, bahkan dalam setiap perjalanan mereka Tuhan tolong, dalam setiap perjalanan mereka Gereja yang mandiri, gereja bahkan dalam kebutuhan keperluan, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan, diberkati kepada mereka, diberkati Angel Janet, diberkati Christian Jeremy, diberkati mereka ya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam soal pendidikan, dalam yang kebutuhan keperluan Tuhan menolong, dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan, apapun yang menjadi visi dan misi kedua hambamu, diberkatilah visi dan misi kedua hambamu, apapun yang mereka, apapun planning mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Terlebih kami berdoa kepada di tempat ini, Bapa yang baik inilah merayakan Tuhan kita blessing yang paling benteng ini. Tuhan Yesus berkenan seluruh atas pelayanan ini. Amin. Dalam setiap ada Tuhan berkati, dalam setiap jadwal ibadah Tuhan berkati, ibadah sekolah minggu diberkatilah, ibadah muda remaja nanti malam diberkatilah, ibadah musik naik hari Kamis diberkatilah, ibadah doa Sabtu diberkatilah, ibadah Bapak kami diberkatilah, bahkan ibadah raya besok yang malam diberkatilah. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan untuk ibadah esok hari, untuk ibadah esok hari, Tuhan Yesus bless kami berdoa, biarlah ibadah esok hari Tuhan Engkau yang berkarya ya Tuhan, Engkau berkarya dan Engkau dibarai kami esok hari ya Tuhan. Ibadah kami ibadah penuh dengan kuasa, ada lawatan Tuhan, ada yang Tuhan pemulihan, bahkan mereka yang sedang dalam keadaan sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang menderita dihiburkan di dalam nama Yesus. Bahkan yang Tuhan hamba-Mu yang akan melayani esok hari, bless ini Tuhan, kurangi mereka ya Tuhan, kurangi mereka, bahkan kuduskan kehidupan mereka, sehingga pelayanan mereka adalah pelayanan yang murni di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Baik itu Tuhan penerima tamu, baik itu ya Tuhan mengumpulkan persembahan, baik itu Tuhan seluruh singer, pemimpin pujian, seluruh pemain musik, guru-guru sekolah minggu, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, semuanya besok hari ya Tuhan melayani dengan penuh sukacita, semua melayani dengan penuh pengurapan yang daripada Tuhan. Kami meminta cuaca yang terbaik yang sekali berikan ya Tuhan, cuaca yang cerah, cuaca yang bersahabat, sehingga cuaca tidak menjadi penghalang ya Tuhan untuk jemaat datang beribadah esok hari. Bahkan setiap jemaat blessing biarlah Tuhan persiapan mereka untuk besok mereka bergegas datang beribadah, untuk besok mereka berlari-lari datang menghampiri Engkau di tempat ini ya Tuhan Yesus. Setiap media yang digunakan Tuhan kurangi, Tuhan kuduskan, baik ya Tuhan alat-alat musik semuanya ya Tuhan dikuduskan, media-media sosial, sehingga mereka yang menyaksikan secara online ada lawatan-lawatan Tuhan, ada aliran-aliran kasih Kristus di dalam nama Yesus, nama Yesus. Bahkan gedung gereja ini ya Tuhan dikurangi, dikuduskan ya Tuhan, bahkan listrik besok nyala dalam nama Yesus. Lingkungan yang Tuhan Yesus ikut merasakan lawatan Tuhan ketika puji-pujian dinaikkan di tempat ini, maka lawatan menurun atas lingkungan gereja ini, bahkan ya Tuhan dari 100 meter dari tempat ini, sebelah depan, belakang, kiri, kanan, mereka merasakan lawatan Tuhan dalam nama Yesus, nama Yesus. Berkati seluruh jemaat blessing ini ya Tuhan Yesus, Tuhan berkati pribadi, rumah tangga, biarlah damai sejahtera semakin berlimpah-limpah atas hidup rumah tangga mereka ya Tuhan. Berkati ya Tuhan sebagai suami istri, berkati seluruh anak-anak mereka, damai sejahtera ya Tuhan, biarlah memenuhi setiap hati dan pikiran mereka ya Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat blessing ini, Tuhan yang terus menolong mereka ya Tuhan, biarlah belas kasih Haleluya mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan tolong, yang membutuhkan usaha Tuhan tolong, yang mengalami persoalan ekonomi Tuhan tolong mereka ya Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan yang bergumul masalah keturunan, biarlah juga Tuhan yang
bagimu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terlebih juga ya Tuhan, Roh taat akan Tuhan Kau berikan kepada jemaat blessing ini. Roh lapar dan haus akan firman Tuhan. Roh lapar dan haus akan ibadah. Engkau berikan kepada jemaat blessing ini. Terlebih kerinduan kami seperti yang Kau rindukan. Biarlah ya Tuhan jemaat blessing ini, suami dan istri beserta dengan anak-anak bergandengan tangan untuk datang kepada Tuhan. Ada keharmonisan mereka di dalam Tuhan, ada keharmonisan mereka di dalam ibadah, di dalam nama Yesus, nama Yesus. Itu yang kami rindukan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan ada persepakatan antara suami dan istri beserta dengan anak-anak untuk bersama-sama datang beribadah di tempat ini ya Tuhan. Tidak timpang, tidak hanya istri, tidak hanya suami, atau tidak hanya anaknya, tetapi mereka semuanya bersama-sama datang beribadah. Itulah kerinduan-Mu ya Tuhan. Itulah kerinduan-Mu ya Tuhan akan jemaat blessing ini ya Tuhan. Bahkan dapat membahkan pengenalan akan Kristus. Dapat mereka pengenalan akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdua bersepakat membawa kota kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Diberkatilah kota kami, kota Batam. Diberkatilah ya Tuhan pemerintahan kota Batam ini. Berkati penduduknya ya Tuhan. Berkati ya Tuhan pemerintahan Muhammad Rupiah Sakat. Berkati industri di kota kami. Berkati ya Tuhan perusahaan-perusahaan yang ada di kota kami. Bahkan UKM, UMKM yang ada di kota kami. Bahkan usaha terkecil sekalipun, usaha kaki lima sekalipun, warung-warung kios-kios kecil sekalipun, Tuhan yang terus memberkati sebagai sumber kesejahteraan di kota kami ya Tuhan Yesus. Bahkan kuduskan kota kami ya Tuhan dari segala bentuk berhala, dan bahkan jauhkan dari segala bentuk praktek-praktek keterlaluan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan dikuduskan kota kami ya Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Diberkatilah setiap pekerjaan Tuhan di kota kami. Diberkatilah setiap gereja-gereja di kota kami. Diberkatilah ya Tuhan seluruh instansi pemerintah di kota kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tuhan ampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh kota kami ini. Terlebih juga ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan, jauhkan dari kota kami segala bentuk ya Tuhan bencana-bencana alam. Jauhkan banjir, jauhkan ya Tuhan Yesus mungkin tsunami, jauhkan segala hal yang tidak baik dari kota kami ini ya Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan buat pemilihan dari kota nanti. Tuhan, biarlah Kau memilih menetapkan pemimpin yang tepat untuk memimpin kota kami, kota Batam. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, 38 provinsi di bangsa kami. Tuhan Yesus diberkatilah, baik pemerintah pusat, pemerintahan daerah. Biarlah damai sejahtera juga turun atas bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Sampai berada kepemimpinan yang nanti, biarlah Tuhan yang terus mengkawal bangsa kami. Jauhkan segala bentuk ya Tuhan penolakan-penolakan. Jauhkan ya Tuhan anarkisme, jauhkan demonstrasi yang merusak, jauhkan ya Tuhan segala ya Tuhan hal yang tidak baik dalam masa transisi nanti. Jauhkan radikalisme, terorisme dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang terus mengkawal bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, diberkatilah sumber daya alam bangsa kami yang ada di bangsa kami. Seluruh pertambangan Tuhan diberkatilah. Segala bentuknya Tuhan, pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan. Tuhan, biarlah Tuhan yang terus memberkati ya Tuhan, yang menjadi sumber kekayaan di bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Setiap energi mineral, perminyakan, biarlah yang Tuhan juga memberkati di dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan setiap sumber daya alam bangsa kami buat berlimpah-limpah ya Tuhan, sehingga kesejahteraan di bangsa kami ya Tuhan semakin meningkat dalam nama Yesus, nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan berkati juga ya Tuhan Yesus Tuhan daerah-daerah yang Tuhan yang mengalami ya Tuhan bencana-bencana. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang terus hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Mereka yang mengalami bencana alam, mereka yang terus Tuhan sembuhkan, yang sakit Tuhan sembuhkan.
bahkan juga yang mengalami kerugian ekonomi, biarlah pemerintah memiliki kebijakan yang baik untuk mengatasi persoalan-persoalan pasca bencana ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat para misionaris yang saat ini ada di bangsa kami. Mungkin ada di pedalaman terpencil, misionaris penghijrah ada di pulau-pulau terpencil. Tuhan kuatkan mereka, tolong mereka, biarlah Tuhan mengurapan tulus turun atas mereka, lindungi jagai mereka, lindungi jagai anak-anak mereka di dalam nama Yesus, bahkan mereka ya Tuhan, buat hamba Tuhan yang saat ini melakukan perintah gereja. Biarlah juga Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan yang mampukan mereka. Dalam nama Yesus, nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahkan juga ya Tuhan Yesus, doa ya Tuhan Yesus. Bapak yang baik buat negara-negara yang ada di sekitar kota kami ini ya Tuhan Yesus. Kami melepaskan berkat buat negara Singapura, kami melepaskan berkat buat negara Malaysia, kami melepaskan berkat buat negara Thailand, Jepang, Cina, Filipina. Biarlah ya Tuhan diberkatilah mereka ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan mengalirlah para investor dari negara sekitar Kota Batam ini untuk berinvestasi di Kota Batam ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih sejarah yang terakhir ini ya Tuhan. Ada begitu banyak ya Tuhan pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ada begitu banyak ya Tuhan rasul yang banyak ya Tuhan memenuhi media sosial ya Tuhan, baik di kota kami, di bangsa kami maupun di bangsa-bangsa. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah ya Tuhan Engkau jauhkan dari kota ini, dari bangsa ini, segala ajaran-ajaran yang tidak benar, segala guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, di dalam nama Yesus. Bahkan segala bentuk antikris dijauhkan dari kota kami, dari bangsa kami, di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat media sosial, karena kami tahu ya Tuhan Yesus, media sosial sekarang yang sangat penting, dan kebanyakan yang Tuhan masyarakat menggunakan media sosial. Dikuduskanlah media sosial yang ada ya Tuhan di masyarakat, dikuduskan sehingga ya Tuhan biarlah hal yang baik yang dimunculkan di sana di dalam nama Yesus. Bahkan setiap umat Tuhan, setiap jemaat blessing ini ya Tuhan, biarlah mereka baik menggunakan media sosial. Mereka menggunakan media sosial hanya untuk dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk membangun, untuk mendidik, bahkan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami sangat bersyukur Engkau masih berkenan atas setiap puji-pujian penyembahan kami. Kami bersyukur Engkau mendengarkan dan akan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita menikmati firman Tuhan, kita mau katakan ku cinta Kau. Kita adalah cinta-cintakan firman sampai hari ini. Karena firman-lah kita bisa berdiri teguh, karena firman-lah kita bisa kuat sampai hari ini, melewati semua badai, ujian, hater apakah itu bentuknya, karena firman yang kita miliki. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu sebentar yang akan kami ku cintakan. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbang sampai ku terbalik, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi
Amin. 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 Yes. Amin. Holy Spirit, thank you, Jesus. Praise God. Amin. Salam buat kita semua. Terima kasih kita hadir di tempat ini karena takut akan Tuhan. Amin. Biarlah ini terus kita pertahankan di dalam hidup kita. Hiduplah takut akan Tuhan. Saya juga mengirimkan di WA GPPS Blessing, di WA kaum pria, WA kaum muda Blessing yang ada, supaya mereka mencintai Yesus, supaya mereka jangan kehilangan kasih mula-mula. Ya, Wahyu 2 ayat yang keempat itu ya, tentang cinta mula-mula. Saudara dan saya memiliki terus sampai hari ini cinta mula-mula. Amin. Sekalipun badai, masalah apapun itu tidak membuat kita lemah ya. Di saat kita lemah, disitulah musuh datang menyerang kita ya. Di saat kita mengizinkan kelemahan-kelemahan itu terjadi atas hati kita dan roh kita, maka dia juga akan cepat-cepat mengajak temannya. Tadinya kita kan usir setan itu satu. Waktu setan itu pergi, dia katakan gini, baiklah kau usir aku sekarang ya besti, gitu ya. Tapi ingat, nanti waktu rumahmu kosong aku datang bawa temanku 7. Makanya orang ya kenapa tadinya baik kok sekarang jahat gitu ya. Saudara gak usah heran, firman Tuhan katakan demikian ya. Nanti tadinya setannya di dalam tubuh Yesus 1 jadi 7. Bayangkan aja ya, 7 itu punya anggota itu ya. Tante sudah ada di itu ya, di YouTube-nya ya, ribuan ya anggotanya ya. Satu aja berarti ribuan. Kalau 70 ribuan lah ada di dalam dirinya itu semuanya itu daging semuanya itu ya, sesuai dengan Roma 1 lah, Galatia lah, Matius lah, itu ada itu semuanya. Jadi saudara yang setia tetaplah setia. Amin. Pertahankan iman kita masing-masing. Satu hal di dalam kita mengiring Tuhan ini, pikul salib. Katakan pikul salib ya. Kalau kita tidak mau pikul salib, berarti kita pikul dunia ini ya. Saudara bisa bungku, saudara nanti bisa peot ya, saudara nanti pikul dosa ya. Tapi kalau kita pikul salib, Yesus yang melepaskan semuanya. Penderitaan kita awet muda kayak Opsyahan. Haleluya. Opsyahan umurnya masih 17 tahun. Haleluya. 17 tahun ya, salah saudara ya. Kata anak sekolah minggunya, saya dari dulu nggak berubah-berubah. Anak sekolah minggu jadi zaman dahulu bilang. Maksudnya sudah dewasa, sudah berkeluarga. Ya, mereka dulu menikah di sini kan, terus pindah ke kampung, rupanya mengikuti terus Facebook kita. Orang-orang yang dulu kita layani aja di sini pindah kampung ngikutin Facebook kita loh, kasih jempol, kasih komen. Kok ini masih banyak? Oh, jangan sampai komen. Sibuk lagi. Sudah kemasuk ya, cuma Bapak lihat. Haleluya. Jadi dikatakan, waduh, Opsyahan tidak berubah dari dulu ya. Waktu kami diberkati, pada dia sudah punya anak 3 ya. Sudah punya anak 3, udah sekolah yang paling besar ya. Dan kami melihat rumah tangganya bahagia. Mereka juga ikut-ikut kayak tante ya, foto gitu. Tadinya mereka fotonya sedih-sedih kan, sudah suami istri ya, lengket-lengket gini ya, saudara. Berarti ada hal-hal positif. Amin. Kalau mengikuti Om sama Tante di Facebook itu, kalian akan mendapatkan positif-positif. Tapi kalau kalian ikut yang lain, aku pun tak tahu saudaraku ya. Yang penting firman Tuhan tadi saya baca begini, nanti lain pula dari konsep. Mari Mazmur 23 ya, aku diberkati ayat yang ke-6. Dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kalian sampai hari ini diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Sesuai dengan pemazmur Daud. Ini yang Tuhan mau dalam diri kita ini. Jangan kita sok-sokan meninggalkan persekutuan ya. Apalagi sudah didoakan Pak Destin hari Sabtu, hari Kamis ya. Mungkin kalau datang lagi Pak Destin hari Minggu, berarti hari Minggu 3 kali. Kalau nggak bertobat juga kau nggak tahu lah. Mungkin doanya dengan kaki Pak Destin. Ya tumpah kaki ya.
Jadi satu hal adalah Mazmur katakan Daud, Tuhan adalah gembala kita yang baik. Amin. Sekalipun Om Siahan sama Tante Siahan tidak begitu baik, tapi ada Yesus yang baik. Amin. Yang sudah menghapus dosa kita, yang sudah mengampuni dosa kita. Nah, berikutnya adalah sebelum saya serahkan sama Tante, 24 ayat 3 dan 4 kita baca sama-sama 2, 3 ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, ini harus kita tanamkan diri kita ini. Ya, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh naik ke surga? Siapa yang boleh masuk di tempat kudusnya Tuhan? Ya, bahwa dikatakan ini yang boleh di sana adalah ya ke tempat kudusnya Tuhan orang yang bersih tangannya. Katakan bersih tangannya. Ya, kalau saudara ini tangannya sering dipakai memuji Tuhan kayak hari ini, suka dipakai berdoa, apalagi suka memberi perpuluhan, tambah bersih. Haleluya. Ya, jadi aku ini belum kasih perpuluhan, belum bersih. Ya kau baca lah ayat ini biar kau lebih terbuka lagi pikiranmu sama rohmu. Ya, jadi satu hal adalah yang boleh naik ke gunung Tuhan yang bersih tangannya. Bersih tangan itu adalah kudus ya, tidak boleh melakukan kekerasan ya, tidak boleh melakukan yaitu berbuat sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan. Tangan ini kita pakai semuanya memuliakan Tuhan. Contohnya itu tadi ya, kita pakai berdoa, kita pakai melayani Tuhan, kita pakai memberi kepada Tuhan. Bahkan juga katanya yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Perhatikan ini baik-baik ya. Jangan kita suka menipu. Kalau sudah masuk itu RJ7 ya, dia kata apa itu Bapak Gembala yang nggak besok aku nggak terima, beli brokernya ya. Terus dia jual-jual lagi gitu. Rasanya aku naik darah saudara. Tapi Robert Ben sabar. Kan seorang hamba Tuhan itu harus sabar. Oh ya, sabar. Telanlah hidup-hidup. Karena ada jemaat yang besok disampaikan sama aku, tensiku naik tadinya tensiku 200 jadi 600 saudaraku ya. Gara-gara dapat kabar-kabar ini tadi penipu-penipu ya. Bisti-bisti janganlah suka penipu. Jadi anak Tuhan itu tak boleh ya. Tuhan bilang jangan ya. Jujurlah padaku. Itu orang dunia ngomongnya. Apalagi kita orang-orang surga, amin. Ya tahu lah itu jujurlah sama Tuhan ya. Sama Tuhan lah jujur. Sama manusia nggak jujur kok tak apa-apa. Sama Tuhan lah jujur ya. Jadi nggak boleh menipu. Di sini dikatakan tak boleh menipu. Hai penipu bertobat ya. Nanti kita jumpa di surga ya. Kalau enggak berpisah kita ya. Perpisahan bukan karena bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuan kita yang kutangisi. Haleluya ya. Mari ya. Dan yang tidak bersumpah palsu, amin. Ya tetap ini jujur juga. Jangan kita pandai kali acting. Gak usah ya kayak kami sama Om Sian ini apa adanya aja ya. Di jagat raya semuanya nonton ya. Dan mereka katakan tahu ini Pak Sian youtuber penyanyi kali itu ya. Ya bukan promosi saya dibilang loh ya. Jadi perhatikan itu baik-baik ya. Artis kan artis YouTube ya. Hal positif. Rapat saat ketahunan di Kepri provinsi. Nanti semua kalau atas itu dan terus harus FD. Padahal saya korban orang ketiga dari Ibu Gembala sudah berlaku di ibunya. Haleluya. Itu saja dari Om Sian karena Roh Kudus ingatkan kepada kita hari ini karena kesetiaan kalian. Apalagi thank you Bang Bernard ya. Setambah-tambah didapatkan karunia-karunia buat Bang Bernard. Oke, buat tante yang ada. Haleluya. Ini ada berkat ya Bapak yang masuk ini ya. Yes. Oke kan? Masuk Di situ kan 23. ayat 5 kan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia, ya kan? Dari angkatan orang-orang yang mencari. Kita ini terus mencari Tuhan. Amin. Ibadah ya. Orang yang diberkati itu bukan orang yang setia ibadah. Itu tidak masuk hitungan sayang. Iya kan? Kan karena di sini dikatakan
He who has clean hands, dia yang telah menyucikan tangannya, ya, menyucikan ya, terus menerus kita sucikan diri kita, tangan rohani, tangan jasmani, and a pure heart. Jadi ada 4 syarat ya untuk dapat berkat dari Tuhan. Oke, bersih tangan. Who has clean hands, number 1, and number 2 a pure heart. Number 2 pure heart ya. Hati ya. And then who has not live up his soul to an idol. Artinya yang tidak menyerahkan diri kepada penipu. Saya sudah kasih tahu kepada pemirsa daerah raya, saya ini anak hamba Tuhan. Jadi saya tahu jemaat KW sampai jemaat asli, pelayan mimbar asli, pelayan mimbar palsu. Saya tahu semuanya karena saya kan dari kecil ada di gereja. Papi saya itu JMT GPPS, papi saya itu PLN mimbar GPPS. Jadi dia sama dia pelayan, dia hamba, dia juga jemaat. Dia itu asli. Saya tahu perbuatan baik dia kepada gereja, GPPS maupun pendeta hamba Tuhan dari semua gereja yang datang ke tempat dia itu dia tampung, dia kasih makan, dia kasih tinggal sampai orang itu dapat bangun gerejanya sendiri. Baik dari setiap suku, agama, apapun dia terima. Jadi saya tahu itu kan asli, gitu ya. Jadi kalau orang banyak bernyanyi dia bilang ini itu dia siapa, palsu dia, gitu ya. Gitu. Jadi mungkin jemaat-jemaat baru itu nggak ngerti mana palsu mana asli kan. Itu saya sebenarnya jengkel juga ya kok domba-domba ini suka tertipu gitu. Jadi saya suka kasih tahu gitu kan, karena banyak orang-orang baik di gereja lokal itu banyak orang-orang baik gitu, banyak ya gitu. Kan mereka tidak tahu. Saudara tahu nggak waktu kami belum pindah di sini, kami pergi ke mall BCS. Saya sudah taruh di video kan. Jadi dia itu jual kaset. Saya bilang, papi ayo kita pergi ke toko kaset itu. Kok tiba-tiba kami mau pergi lihat kaset, karena kami tidak ada keinginan. Kami lihatlah di situ sekalian mungkin ada CD. Dulu pakai CD player kan, gitu. Jadi kami pas cari CD, di situ ada laki-laki tinggi besar kayak Kristen. Kami ngobrol-ngobrol, oh ini CD apa, ini. Kami cari CD di gereja. Baru ngobrol-ngobrol, saya orang Kristen bu, gitu. Oh ya, puji Tuhan, udah lama jadi Kristen. Iya. Singkat cerita, dia itu udah jadi jemaat yang setia, menginjil apa semua. Dia baik kok, orang Chinese ya, mata sipit ya. Orang Chinese mata sipit itu kebanyakan baik karena mereka itu dari kecil sudah diajarkan untuk terus membakar uang, memberi. Mereka itu punya hati baik, suka memberi dan orangnya polos ya. Dan kemudian dia itu ada di toko itu, kami ngobrol-ngobrol dan udah berapa lama jadi Kristen, sekian lama gitu. Jadi tiba-tiba dia curhat gitu. Saya kecewa lah dengan mentor saya. Kenapa? Mungkin sepertinya mentornya itu kayak menipu dia atau tidak jadi saksi, mengecewakan dia. Sedangkan dia baik. Kan benar dia baik gitu. Ini yang saya katakan domba yang baru yang cinta Tuhan. Saya ini domba, saya cinta Tuhan. Manusia ini cinta Tuhan. Di gereja ini buat baik. Makanya saya tidak akan bisa satu hari dengan orang-orang yang fitnah, yang menghina gereja, yang tidak setia, itu tidak bisa saya satu hari. Karena papi saya, mami saya dan saya, keluarga kami itu cinta gereja lokal sendiri, cinta gereja lain. Jadi kan kalau dia nggak benar, berarti dia dari yang jahat. Dari mana saya tahu? Ya dari firman gitu, ya kan? Jadi dia itu bilang, ya saya kecewa gini gitu kan. Saya mau kembali ke agama saya, gitu. Jadi tiba-tiba mulut saya ngomong gini, kamu Kristen, kenapa kamu bisa jadi Kristen? Coba kamu ceritakan. Iya, saya bermimpi saya ketemu cahaya atau ketemu Yesus dalam mimpinya. Makanya dia jadi pengikut Yesus. Makanya dia ke gereja karena dia udah ketemu Yesus. Akhirnya mungkin dia masuk gereja atau dia ketemu kawannya ajak dia masuk gereja dan dia jadi jemaat yang setia dan jadi pelayan Tuhan. Mungkin dia sudah ikut semua pemuritan. Masa saya bilang, kamu kan yang selamatkan Yesus sendiri. Kamu udah ketemu Yesus sendiri dalam mimpi. Yang selamatkan kamu Yesus. Sampai kamu kecewa dengan mentormu. Mentormu tidak selamatkan kamu. Saya bilang gitu kan. Jadi yang selamatkan kamu Yesus. Dan kamu sendiri yang bilang bahwa kamu ketemu Yesus. Gitu. Jadi kamu gak boleh melihat
kekurangan mentor itu. Kamu harus fokus sama Yesus. Kamu nggak boleh kan kamu sendiri yang bilang bahwa saya pegang kata-katanya kan kau sendiri yang bilang bahwa kau ketemu Yesus dalam mimpi. Berarti Yesus sendiri yang datang sama kamu. Yesus selamatkan kamu, Yesus mengasihi kamu, Yesus memilih kamu, Yesus mencintai kamu. Dia selamatkan kamu loh, dia injilin kamu loh. Jadi Yesus sendiri. Jadi jangan lihat kekurangan mentor kamu. Itu dari gereja karismatik terbesar di dalam center. Yang sistem favorit ini sangat bagus. Makanya saya selalu bilang kita ini jangan jadi jemaat atau jangan jadi pelayan kalau kita belum jadi pelaku firman. Karena nanti tindakan kita itu menjadi batu sandungan. Kita bisa menyebabkan domba-domba yang diselamatkan Tuhan Yesus langsung masuk ke neraka kembali. Dan kita akan tanggung sampai 7 turunan kita tanggung. Keluarga kita juga akan menanggung akibatnya. Makanya saya bilang lebih bagus jangan jadi pelayan kalau kita belum bertobat. Kalau kita memang mau melayani betul-betul kita bertobat. Karena tindakan kita itu akan menyebabkan dia tidak diselamatkan oleh pendeta. Dia diselamatkan oleh Yesus langsung. Begitu. Ya. Jadi akhirnya saya tidak tahu akhirnya dia buka lagi. Dia besoknya akan pulang ke Tanjung Batu. Besok atau kapan? Dia udah rencana 1 bulan ini atau 1 minggu bahwa dia akan hatinya udah kecewa. Dia akan kembali ke agama yang lama. Dia akan kembali ke Tanjung Batu. Dia akan kembali ke imannya yang lama. Jadi waktu ketemu saya terima kasih ya Bapak Ibu. Misalnya awalnya ramai ya. Jadi kami ngobrol tuh kami setiap ketemu orang kami sama seperti kami. Iya. Ada anu gitu. Kami setiap ketemu orang yang baru kami kenal itu pasti kami anggap saudara. Enggak ada bedanya seperti kami yang sudah kenal kalian, keluarga kami. Itu sifat kami, karakter kami, gitu ya. Terima kasih Ibu ya. Ibu tahu nggak? Saya akan pulang ke Tanjung Batu. Saya akan kembali ke agama saya yang lama, iman saya yang lama. Dia sudah merencanakan mungkin besok dia mau berangkat. Akhirnya tidak jadi malam itu. Saya tidak tahu apakah waktu itu Om Sian ada doakan dia. Saya lupa. Jadi kita ini kan ada Kristus. Jadi kita ini jadi berkat. Itu kejadiannya adalah sebelum kami pindah di Bengkong. Seumur Jeremy lah kami tinggal di Bengkong. Jeremy itu udah 15 tahun. 16 tahun. 16 karena dia beda 3 tahun sama Kristus 19, Jeremy 16 tahun gitu ya. Jadi semua banyaklah kejadian-kejadian yang saya lihat terjadi kepada orang-orang baik di gereja lokal masing-masing. Jadi semuanya tertimbunkan di hati saya dari saya kecil. Jadi ketika saya disuruh untuk preaching teaching, otomatis kan preaching teaching saya itu harus ada bukti fisik. Saya jelaskan ini yang baik, ini yang tidak. Amen. Mungkin nanti yang jahat itu dia bertobat. Ternyata itu dosa. Akan menyebabkan celaka bagi saya, putus bagi saya, akan menyebabkan saya keluarga saya ke neraka karena saya tidak benar. Karena akan mungkin nanti dia insaf. Yang kedua, supaya orang-orang baik ini, domba-domba ini tidak kecewa dan kembali kepada iman yang lama, nanti kan jiwanya binasa. Nah, jadi kan kalau kita preaching, saya jelaskan karena saya mengalami dan mengetahui secara nyata. Yang tidak saya ketahui tidak mungkin saya bisa ceritakan dan jelaskan. Benar kan? Kenapa mentor itu tidak benar? Berarti hatinya tidak benar. Kalau hati tidak benar, tangan tidak benar. Satu saja nilai. Kalau mulutnya tidak benar, berarti hatinya tidak benar. Kalau dia tidak benar perpuluhannya, hatinya tidak benar. Saya ini orang yang baik. Dari mana saya tahu saya baik? Saya bodoh, saya lugu. Sebelum saya melayani di Bengkong, kami tinggal di Bengkong Harapan. Kami baru mulai pelayanan, ya kan? Itu ada seorang ibu hamba Tuhan PLN. Dia ngajarin saya, saya ini dia ada ibadah di gereja BPPS, ada juga ibadah di gereja T, ikut pemuritan di gereja T. Dia yang ngajar saya, tante ini kalau dapat berkat semua saya potong perpuluhan, saya dapat baju, ini saya dapat baju dari kain ini. Contohnya kain ini harganya 200.000, saya potong perpuluhan 20.000. Nanti saya dapat berkat itu, saya potong perpuluhan, baru saya bawa ke gereja. Jadi dia cerita, saya ini kasih perpuluhan. Gitu. Gara-gara cerita dia itulah saya kasih perpuluhan di gereja PPS. Perpuluhan kami itu dulu 17.000. Dari situ saya langsung kasih satu kali dia aja. Saya langsung berarti saya harus kasih perpuluhan dong. Dia nggak suruh saya kasih perpuluhan dari cerita dia. Saya langsung kasih perpuluhan ke gereja. Otomatis kami kirim ke gereja kami kan, gereja pusat. Bertahun-tahun kemudian karena dia PLN di gereja B, gereja Opa Kristen. Saya tanya sama suami saya, dia kan PLN sini, dia setia nggak ngasih tithe offering?
Omanya bilang enggak, dia astaga. Enggak, emasnya banyak, rumahnya banyak. Oh haleluya. Saya nggak tahu loh, berarti saya kan orang yang bodoh dan polos. Saya nggak tahu. Dia yang ngajar saya lakukan sampai hari ini. Ternyata dia nggak setia, gitu ya. Tahu nggak kita nih orang ini baik atau tidak? Kita nggak tahu kalau tidak terbukti. Kalau saya tidak tanya sama gembala gereja lokal, ini kan saya jelaskan ini kan ada hubungannya. Clean your head. Dia understand clean your head ini, gitu. Justru saya pikir, aduh saya kan masih kasih per bulan uang saja. Kalau saya total semua berkat saya ditraktir Bang Valen, berapa duit itu saya dikasih sembako, berapa itu saya harus potong per puluhan. Jadi maksudnya saya, kalau saya kasih per puluhan, contohnya, saya kasih per bulan, saya dapat income total gaji anak saya semua saya total, saya kasih per bulan 100.000 kan total, contohnya 1 juta US dollar, saya kasih 100.000 US dollar, saya harus kasih lebih. Mungkin yang lainnya itulah potong per bulan dari yang karena banyak kan berkat yang lain. Ini ibu ini sudah innalillahi, tapi yang diajarkan tetap menjadi darah daging bangsa. Ini salah satu contoh pengabdian. Kebetulan dia tampil di sekolah. Dia udah sekolah kita, dia udah pendeta saya, udah pelayan Tuhan. Jadi dia ada punya ilmu yang ada. Iya, bagus kan dia diajarkan. Maksudnya bagus kan kalau saya ngajar saudara, tapi saya juga lakukan. Amin. Kalau saya ngajar saudara, saya nggak lakukan, apakah saya nanti akan diterima? Apakah saya boleh ke gunung Tuhan? Gunung Kudus itu berbicara surga saya, kerajaan surga di mana Allah bertata. Itu langit ke-10, surga yang ke-10. Ada 9, 8, 7, 6. Kedua, kalau yang alam roh surga Eden itu langit ketiga. Alam roh kedua, alam fisik, langit itu alam pertama fisik, langit pertama. Kedua alam roh, gelap dan terang masih berperang. Ketiga Firdaus, Eden. Keempat, 5, 6, 7. Gitu ya. Ini karena Bapak Gembala kan ngambilnya kan dari Mazmur ya. Jadi saya lebih jelaskan lagi karena saya mengerti ya, gitu. Pure, oke. Kesucian hati. Saya tahu saudara ini punya hati yang suci. Amen. Oh, sama seperti kami. Peliharalah ini. Jadi jangan kaget, jangan heran dan jangan menjadi lemah ketika kalian menemukan orang-orang yang jahat karena memang hatinya jahat. Kenapa dia hatinya jahat? Dia belum berdamai, belum inner healing, atau dia tidak punya hati yang baik. Bisakah mereka punya hati yang baik? Bisa. Coba kita lihat saja Alkitab. Kenapa orang jahat sebelah kanan itu diselamatkan? Pelakor yang sudah mencuri suami orang 5 sampai 6 suami orang bisa selamat di tengah karena ketemu Yesus. Kenapa sih pemungut cukai gaya hidupnya penjudi, pemabuk, korupsi, pemungut cukai itu orang-orang yang ada di pemerintahan, uangnya banyak, saking uangnya banyak ya kerjanya mungkin judi, minum, main perempuan atau apapun. Kenapa dia bisa selamat? Kan dia hatinya. Jangan kita kira orang yang jahat itu hatinya jahat, tidak. Hatinya baik. Buktinya waktu dia ke gereja, dia dengar firman, dia insaf, Tuhan, akulah orang paling berdosa, aku tidak layak. Dia pukul dirinya. Terus Tuhan bilang, orang yang seperti itu pulang dia dalam keadaan dibenarkan. Bahagia. Jadi kalau yang kayak gitu saja dia dibenarkan, apalagi kita yang sudah setia ibadah, kita harus lebih benar. Ini maksudnya kenapa kita jadi jahat saya. Kenapa kita jadi penggosip, kenapa kita jadi om tante Lucy, kenapa kita jadi om tante Yudas. Itu maksudnya. Lihatlah apa yang terjadi dengan Yudas. Apakah Yesus marah? Tidak. Yesus tidak marah dengan Yudas. Dia sendiri kan yang diintimidasi oleh Boris dan dia kan mundur. Karena dia udah tahu firman. Dia tidak bisa mengalahkan intimidasi yang menyiksa hati nuraninya. Dia nggak bisa. Jadi saking dia merasa bersalah, dia tahu karena orang Israel itu tahu. Barang siapa menyebabkan orang benar dihukum, dia tahu akibatnya. Karena Alkitab itu menjelaskan orang Israel itu paling takut kalau menyebabkan orang benar yang tidak bersalah mati. Maka dia akan terhukum. Padahal tidak. Kan dia tahu, karena itu sudah diajarkan oleh Abraham, Ishak, Yakub dan anak-anak Yakub itu. Mereka selalu begitu, orang benar, orang beriman. Jadi saking takutnya, mungkin dia pikir dengan budir dia bisa menebus kesalahannya. Salah.
Ya itu ya, karena dia udah tahu firman. Coba bandingkan dengan sebelah kanan itu, dia nggak tahu firman, dia nggak tahu gereja, dia belum ada dimuridkan, belum diajar firman, dia selamat. Itu maksud saya. Apalagi kita yang sudah diajar firman, kita harus benar-benar taat dan setia, karena kita itu sudah level yang tinggi sayang. Level yang tinggi paling gampang jatuh. Karena mantan pelayan bapakku, saya sudah bilang mantan pelayan bapak itu adalah WL singer, pemain musik, pengkhotbah, pelayan. Itulah mantan PLN yang dibuang dari Gunung Kudus Allah ini. Nah ini Gunung Kudus Allah. Modul GBB. Anggota dia bisa ribuan angel, karena dia because he is archangel. Ya, archangel. Ini ada pelajaran angel, saya sudah belajar. Di atas mereka itu kerub yang jaga taman Eden. Taman Eden. Kerub lebih tinggi lagi dari archangel. Karena kerub kan yang membinasakan dia. Nah ini, karena ini saya diajar di sekolah doa. Sekolah doa, seminar iman healing, dan sekolah doa ini benar-benar saya diajarkan oleh teacher saya. Gitu. Teacher saya yang ngajar saya. Makanya saya tahu mereka itu dibuang oleh Tuhan. Karena apa? Itu tidak mau lagi godliness, ibadah nggak mau lagi di satu grup ya, nggak mau lagi ibadah, nggak mau lagi worship menyembah, setia. Kita kan setia kan? Amin. Ngerti gak ya? Banyak yang setia seperti ini, nggak mau lagi setia, itu masuk grup itu. Kalau sudah dipanggil Tuhan itu setia, karena umur kita tidak sampai 100 tahun di muka bumi, kita akan masuk. Begitu kita udah percaya kayak gini, ini kita sudah punya hidup yang kekal. Kita tinggal terus mengalami, kita ini sudah pindah alam, sudah dipindahkan dari kerajaan maut ke kerajaan terang. Tinggal kita berperang untuk pure our heart, berperang kayak tadi Bang Fal, mengalahkan daging. Ini kan susah, inilah dilatih ibadah, doa, mengalahkan diri sendiri. Karena daging-daging itu ada di diri kita sendiri. Bagaimana nanti Roh Kudus yang akan tolong? Roh Kudus yang akan tolong kita, karena kita ini daging. Makanya Tuhan Yesus sama gereja, sama hambanya suruh kita setia ibadah, setia doa, supaya kita kuat mengalahkan daging. Yang tadi yang bilang itu masuk dia 7 kali lipat, anak punya ribuan, itu daging-daging. Dia hanya takut sama firman, dia hanya takut dengan anointing, urapan. Dia hanya takut kalau kita sehati cipta Tuhan berdoa, karena dia akan kalah. Daging itu akan, jangankan dagingmu, raja-raja saja kalah. Raja apa? Raja marah, raja seksual, raja porno, raja dosa. Dia takut sama raja dari segala raja yang ada di hati kita. Tahukah kita bahwa kita ini ada Bapa ada di dalam kita. Firman ini adalah Bapa itu tinggal dia. Bapa itu holy. Bapa itu roh yang ada di dalam kita lebih besar, itu yang ditakuti sama bolis. Makanya dia nggak suka kalau kita nanti setia ibadah cinta Tuhan, karena nanti dia powerless, dia akan kehilangan kuasanya. Yang dia takut bukan kita ini debu tanah. Yang dia takut firman Tuhan. Itu saja. Setiap orang boleh jadi pendeta, gembala, pelayan, mimbar, WL singer, tapi dia bisa tunduk taat tidak sama firman, dia bisa tunduk taat sama otoritas. Itu saya diajarkan di sekolah doa. Itulah yang palsu. Kalau yang lain sebetulnya dia bisa. Karena saya punya papi itu asli, dia jemaat, dia asli. Jadi saya tahu mana yang palsu. Dia setia, jadi saya tahu. Ya, jadi saya ini yang tukang kasih tahu kan. Makanya saya dibully, dibenci. Saya Karena kebenaran. Saya tahu saya dibenci. Saya tahu saya masih hidup sampai sekarang. Amin. Saya masih hidup sampai sekarang karena saya harus jelaskan ini. Karena saya anak yang sudah ditakdirkan sejak ada di rahim ibu. Saya sudah dipersembahkan jadi hamba Tuhan. Saya dulu baik atau tidak, Bang Bernard? Nah, kalian aku di Bernard, atau kira kau saja yang tukang kabur dari sekolah Bernard. Kurang lebih lah Bernard. Tapi nanti Bernard dipakai pelan kayak tante ya. Amin. Iya. Oke, saya cerita saya. Udah dilaporkan ke polisi. Begini, when I was in high school, Ayo pengadil Bernard ya. Oke. Aku ada di high school. Aku kan gini. Aku mau sekolah ini aja. Aku nggak mau sekolah SMA. Aku mau sekolah semea. Aku nggak suka matematika. Di Batam ini hanya satu semea yang ada di sebelah gereja GPDI Pelita. Hanya itu semea saya. Aku nggak mau SMA. Abangku SMA. Aku mau sekolah situ. Mamiku, papiku baik. Mau sekolah mana aku dikasih loh. Namanya desa. Aku mau sekolah itu. Jadi aku sekolah di situ. Akulah sendiri satu-satunya anak pendem yang sekolah itu tuh sekolahku itu.
yang sekarang udah jadi kaya konglomerat. Dari situ kan dinas pendidikan. Aku kenal, aku sekolah di situ, aku sendiri. Kok bisa-bisanya aku sendiri anak pendeta, orang Kristen, semuanya guru-guru itu. Mereka itu baik sama aku. Mereka justru respect sama aku. Karena aku mau sekolah di situ. Nanti dia cuma Kak Dewi sholat mereka sama aku ke masjid Kak Dewi. Jajan kemikiran, aku ke situ pakai baju kurung. Jumat aku pakai baju kuliah, gitu. Jadi aku merasa suka. Aduh, kenapa aku ada di sini? Aku sudah salah ini. Temanku orang seberang, satu orang Palembang, satu orang Jawa. Itu teman akrabku. Udah kalian tahu kan aku ini anak yang baik. Temanku ini yang akan dikurung di rumahnya. Jadi non, ayo kita cabut. Saking bodohnya aku cabut biar kau tahu. Kalau pas jam-jam sholat itu hari Jumat itu cabut kami. Kami harus ada di masjid. Aku duduk di masjid. Mereka selama. Mereka sayang sama aku, semua guru-guruku itu. Malah Kepsek itu jatuh cinta sama aku. Aku tahu karena Kepseknya masih layak. Oh. Dia jatuh cinta sama aku. Syukurlah. Aku tahu dia sama sayang sama aku. Tapi gak mungkin kan aku anak pendeta. Gitu. Aku tahu dia nasi sama aku. Jadi dari mana aku tahu? Waktu mamiku ngantar aku. Jadi aku pergi. Ayo non, pergi. Temanku ini semuanya udah satu ada cowok punya sopir taksi ya, cowoknya ini. Jadi aku sering macam aku diajak makanlah kami di kafe gitu makan. Aku ikut. Dia ajak siapa aku senang lah. Dia tahu ada trakku, dia pergi. Masa aku sendiri itu. Jadi sering kami cabut. Akhirnya dilaporin ke orang tua kami sayang. Jadi waktu dilaporin, non, itu udah SMA kau, mamamu gak pernah, pasti gak pernah, ya. Mungkin abangmu jadi bahasa kau. Jadi aku dilaporin guruku ke mamiku. Kami semua bertiga orang tua kami dilapor. Bapak ibu, anak ibu sering cabut, pulang-pulang. Kau sering cabut, habis laku di persulapa, dilibas langsung sama mamiku. Mamiku tuh anak tentara. Dari kecil sampai besar itu dilibas bapaknya biar kau tahu kita Kristen. Papu yang pendiri DPDI di sini, yang nado sana itu tukang libas karena dia tentara. Jadi mamiku tuh sering dilibas. Jadi kalau soal melibas itu akhirnya mamiku. Haleluya. Aku dari kecil tidak pernah dilibas sama papiku biar kalian tahu. Papiku tuh baik. Kecil kami main-main di laut itu sama mami, pulang-pulang basah-basah. Kata mamiku, pukullah anak. Papiku tidak mau pukul. Kata mamiku, kalau kau tidak pukul anak, aku yang pukul. Saking sayangnya papiku tuh aku dipukul. Dilibasnya satu kali yang dua kali. Ampun papi, gitu. Karena gak tega papiku tuh aku teriak, dia langsung stop. Kalau abangku 4 kali terus, abang hari gimana? Dia kan laki-laki kuat kan, dia diam aja dipukul. Jadi dipukul dia 4 kali 6 kali. Kalau aku 2 kali langsung aku teriak, papiku gak pukul lagi. Saking sayangnya papiku tuh dia pukul aku, karena kalau dipukul sama istrinya habis lah aku. Jadi waktu SMA itu aku dipukul sama mamiku pakai tali pinggang, gitu kan? Karena dia mungkin emosi kan, gitu. Jadi waktu dipukul itu aku akhirnya sakit hati, aku marah. Aku telepon kamu, kau dipukul ya? Ayo non kita lari kami. Larilah kami ke rumah kawanku yang orang Palembang. Kebetulan ada tantenya di Pelita. Tantenya gitu ya. Nggak kemana-mana kami. Karena sakit badan kami dipukul. Jadi kami nyambut, kami lari lah. Kami kompak, ayo kita lari non. Aku lari lah. Aku ikut bersama mereka lari. Itulah saking bodohnya aku, saking baiknya aku kan. Aku lari, kami nginap di rumah tantenya itu 1 hari nggak balik. Di situnya kami di Pelita itu. Tuhan itu pintar ya, cara mamiku berdoa, kemana anakku dilari, jangan-jangan sudah dibawa lari orang kawin. Mamiku berdoa dia, gitu kan. Akhirnya cara Tuhan menemukan aku dengan mamiku. Kawanku ini orang Palembang, dia main orari, Jawa dulu main orari. Itu udah hari ketiga, main orari. Kemudian orari lah. Si temanku namanya Yanti. Hari dia sama si Pak Boy Lumangkun. Itu anak polisi. Bisa-bisanya itulah cara Tuhan. Aku ditemukan, orang didengar. Kau siapa? Namaku ini. Di sini ada kawanku loh, orang Manado gitu kan. Iya, namaku ini. Siapa nama kawanmu? Ini dibilang nama asliku. Ini si Nonca. Itu dia itu kan lagi dicari sama bapak kepala ibu kepala kami. Kenapa ada di situ? Habis ketahuan. Langsung si Pak Boy
main-main gitu kan. Kalau dijalan sama mamimu gitu kan, langsung lah mamiku punya kelakuan, dia lapor polisi Pak. Dia nggak mau jemput aku, dia tahu pasti si Noni dipanggil, ini marah, dia nggak mau balik nih kalau aku ada gitu kan. Dia lapor polisi, gitu kan. Polisinya datang-datang Kak Dewi, bawa mobil 2 orang, ganti-ganti masih muda, datanglah kami ke rumah itu, dijemputlah kami bertiga, dibawa ke kantor polisi. Ada pernah benar Orang tua kalian ini udah cari ayo gitu kan. Malu kami, karena kan yang jemput polisi ganteng pula gitu kan. Pandai pula komandan polisi itu dikirimlah polisi yang ganteng. Sedangkan kami SMA, bayangkan aja. Dijemputlah kami duduk di depan, dibawa kami ke kantor polisi. Oke, ini Bu, Bapak Ibu, ini yang kawanku mamanya sudah datang, yang satu kakaknya, satu mamiku sudah datang. Mamiku sudah datang jemput, akhirnya aku diam aja. Aku nggak dibawa pulang ke pastori, aku dititipkan ke rumah jemaat. Namanya Resti Nenggolan, itu masih jadi jemaat Batuan di sana. Resti, Tante Minta Nenggolan, Kak Resti Nenggolan masih kaum muda seniorku, jadi kan aku sungkan kan, aku masih SMA. Di situ aku baru kemudian hari Minggunya, Non, kamu siap-siap ya bajumu ya, kamu akan jemput oleh mamimu, oke lah. Dijemput aku sama mamiku. Hari Minggu itu juga, jadi aku tinggal situ seminggu atau 2 minggu ya. Hari Minggu itu aku dijemput oleh mamiku, langsung naik mobil jemaat pelayan Tuhan. Tiba-tiba aku langsung dibawa dilarikan aku ke istri. Aku langsung dilarikan ke kapal, itu langsung ke Surabaya, ke tempat abangku sekolah kita di Surabaya. Baru aku di situ sekolah, aku nggak mau, aku dikirim ke Bali, di situ aku sekolah di Bali. Baru aku sampai ke tamat sekolah di Bali, aku pulang ke sini. Nah, itu ceritanya ya. Jadi itulah kebanggaanku. Makanya pergaulan yang buruk, sebenarnya temanku tidak jahat, temanku baik. Cuma mungkin orang tua pikir kami sudah kenapa tidak. Kami tidak melakukan yang tidak baik, masih tetap dalam kesucian dan kekudusan itu. Hanya ikut-ikut. Jadi kami kabur itu gara-gara dipukul ya. Tapi saya tahu itu semuanya rencana Tuhan. Saya di Bali baru saya balik. Contohnya hati yang suci itu ya tadi. Orang itu dia kecewa, makanya hati kita harus suci. Kesucian ini artinya gini, biarpun kita pendeta, pelayan Tuhan jemaat, kita taat dan setia, ini kan kita taat dan setia ya. Tuhan akan cek hati kita murni atau tidak, cinta atau tidak. Kalau semuanya ini kita lakukan atas dasar cinta, kita dikenal Tuhan dan kita diizinkan masuk. Karena Matius 7 itu kan pendeta-pendeta pelayan Tuhan, bukankah kami sudah berbuat demi nama-Mu, kami sudah mengusir setan demi nama-Mu, kami membangkitkan orang mati demi nama-Mu. Terus Tuhan Yesus katakan, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Kita tidak tahu kejahatannya apa, kita tanya saja sama Roh Kudus. Kita baca aja, itu kan Matius 7, kita baca Matius 5, 6, 7 itu khotbah Tuhan Yesus. Ayat itulah yang saya tanya sama Tuhan 25 tahun yang lalu. Waktu saya berlutut, saya menyembah Tuhan, saya tanya Tuhan, kenapa mereka ditolak? Inilah pertanyaan seorang anak kecil yang hatinya tulus. Sedangkan saya ini kan anak pendeta. Keluarga saya belum sekolah Alkitab ya. Keluarga saya semuanya pendeta Tuhan. Berarti keluarga saya kan masuk golongan ini, masuk golongan pelayan jemaat yang tingkat tinggi. Ini kan pelayan pendeta gembala tingkat tinggi. Kenapa mereka engkau tolak Tuhan? Tuhan, saya tidak mau ditolak. Tuhan, saya tidak mau masuk grup ini. Gitu ya, saya tidak masuk grup ini. Saya flashback selama 25 tahun ini. Untuk tidak masuk grup ini, saya harus siap dikuliti. Ngerti ya? Saya mengalami pengkhianatan, penolakan, fitnahan atau apapun penderitaan dalam hal tidak ada makanan, semuanya saya alami. Masa sudah mami papiku atau pelayanan aku kecil, aku menderita, ternyata di pelayanan ini juga Pak Desi kita mengulang lagi seperti yang dialami oleh mami papiku. Baik pengkhianatan, miskin kami, mau makan aja susah. Ternyata sekarang saya baru mengerti, Tuhan izinkan itu supaya saya punya pure heart. Karena saya sudah lewat proses penderitaan. Jadi tanpa lewat proses penderitaan, kalau kita cuma kayak saya diberkati, kita nggak bisa jadi baik. Justru penderitaan itu loh buat kita cinta Tuhan. Itu saya ngerti. Kenapa teacher saya yang ada saya sekolah doa itu, dia bercerai sama suaminya, dia tinggalkan suaminya sendiri di Batam sampai mati dia tinggalkan. Padahal itu yang ada saya sekolah doa.
Dari awal saya ikut sekolah 2 semuanya serba dimatikan semua, mobil apa semua. Karena banyak jam terbang. Banyak jam terbang. Kalau 8 jam atau 6 Kalau jam. kita kan berdekatan terus ya. Sudah bukan, sudah sering naik turun surga. Kesaksiannya itu, dia sudah sering lihat, gitu kan. Saya flashback kenapa dia sampai berpisah sama suaminya. Karena dia kan semuanya serba diberkati, tinggal doa, pembantu semuanya serba ada. Saya flashback, dia ada nggak Bapak Rohani, Ibu Rohani terus menegur. Kami kan terus ada pendeta kami, Bapak Ibu Rohani. Terus dia ada nggak dalam proses penderitaan secara daging? Enggak, dia mewah semuanya Pak, mewah semuanya. Dari awal sampai akhir. Terus pindah. Buka pelayanan jemaat 700 ditinggalkan. Iya, karena dia serba mewah. Sedangkan kami serba miskin. Saya tahu ya, itu hanya hikmah saya saja. Jadi penderitaan itulah buat kami semakin mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Tapi saya tidak pernah melihat dia memberi kepada orang miskin, pergi ke uli-uli, tidak pernah. Saya nggak pernah. Saya tahu dia hanya ada di tempat yang luas. Kalau mami saya dari zaman dulu sampai hari ini masih pergi ke uli-uli, ke rumah-rumah orang, bawa kue, bawa apa. Dari dulu dia lakukan sampai hari ini dia masih. Sampai ke Tanjung Balai itu dia cari orang-orang yang sudah puluhan tahun yang tidak pernah ingat dia, tidak pernah datang ke gereja dia, tidak pernah ngasih sesuatu kepada dia. Dulu pernah numpang di rumahnya, udah puluhan tahun yang lalu dia cari. Kami yang ikut, kami yang antar. Dia bawa oleh-oleh. Berarti mami ini hatinya baik, hatinya tulus, suci, cinta Tuhan, cinta orang, cinta manusia. Ngapain lah dikasih nih orang yang dicari, dikasih lagi oleh-oleh untuk apa lah? Capek kali nunggunya sampai sore belum makan satu ini. Dia gak makan loh. Sakit itu namanya pure heart. Nah gitu ya. Ini arti rahasia cinta. Banyak orang dia sudah pelayan, suka berkorban, ternyata dia ditolak di surga. Tuhan itu lihat apakah kita lakukan dengan cinta kasih. Ini pure heart, ya. Dan tidak mengikatkan diri sumpah. Jangan ada idol, artinya jangan ada berhala. Jangan ada yang lebih kita pentingkan daripada Yesus, itu ya, ibadah. Oke, itu kan ada empat. Yes. Ya, 1 bersih, 2 tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, tidak bersumpah palsu. Ya, bersumpah palsu. Ya, apa yang kita janjikan sama Tuhan harus kita lakukan. Berkat ya, ini berkat punya 4 ini berkat. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Berkat 1 keadilan. Kalau ada apa-apa ngadu saja sama Tuhan. Amin. Kita akan menerima keadilan, berkat. Ya, yang kayak kemarin itu yang kakaknya Bang Palen yang datang itu kan. Saya heran ya. Pertama datang, oke, nggak bisa, kami nggak punya yayasan, kami nggak punya. Ada teman kami. Ya, kami kasih aja ke sana karena dia ada pelayanan, ada yayasan, ada pelayanan, ada anak-anak. Kami ini nggak punya, gitu ya. Udah tutup tahun ini ya, berarti nggak dapat kami berkat. Tahu datang lagi. Malah dibawa kawannya senior. Datang lagi, kakaknya Bang Palen datang lagi. Begini, gini, gitu loh. Kok datang lagi? Jadi kayaknya mereka yang ngejar-ngejar kami, gitu. Saya pikir kenapa ini orang sampai datang lagi? Apa sih maksudnya Tuhan? Ini kan soalnya kan ini kan berkat kan? Ini ngapain dia datang sampai kita mau tahu Tuhan ini apa sih maksudnya, kenapa sampai mereka kejar-kejar kami tidak punya. Ya sudahlah, kita kasihlah itu orang yang punya. Ya kan berarti berkat standar atau tidak? Berkat orangnya memenuhi standar atau tidak. Ya kami minta semua yayasan apa lengkap pula semuanya. Lengkap. Menbunkam gitu ya, saya minta semuanya, saya kasih. Nanti kami yang buat. Gitu kan yang berkat. Kami tinggal bersih. Ya berkat omanya, kalau itu saya berkat omanya. Untuk renovasi, untuk hati ini baik ya Bu. dan iya itu kan kami hanya pengantar gitu kan. Kami juga rindu menolong gitu kan, banyak yang sudah bocor-bocor. Itu banyak duit yang harus dikeluarkan untuk merenovasi ruang untuk anak sekolah minggu kan. Gitu ya. Untuk semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kalau memang cari ya inilah berkat Tuhan. Tidak ada kami kejar. Kan inilah berkat gitu loh. Kan Pak Destin. Kalau kita cari ayo sudah jemaat, mari kita setia menabur, kotak-kotak kita isi. Dan tahun lalu sampai yang tidak ada, cuma yang diisi. Puji Tuhan. Saya tidak tahu gitu kan. Kalau ini berkat ya. Jadi berkat dan Tuhan dan keadilan.
Ya kalau kita diperlakukan tidak adil, nggak apa-apa, itu Ya. proses. Jadi saya mengerti ya. Yes. Jadi penderitaan itu yang buat kita cinta Tuhan, cinta jiwa gitu ya. Nah, jadi kalau kita menderita karena pekerjaan, karena luar, karena itu aja. Ternyata kalau kita senang-senang aja, itu nggak bisa buat kita bertahan. Jadi Kak Dewi kalau menderita tetaplah, justru nanti semakin mencintai. Karena kami bisa Menderita lah Kak Dewi ditinggalkan suami 5 bulan. Iya, itu menderita. Makan. Menderita kan. Ya. Saya juga alami waktu saya ikut ke Singapura, ikut ke Singapura di situ. Tinggal berapa? Hari ya, Masih saya orang jaga kapal, ya tidak. orang kapal, duitnya banyak Kak Dewi. Kau siapa? Kau orang Manado, suamimu orang Batak. Terus gitu kan? Udah tinggalkan aja suamimu, ngapain kau? Anu sama suamimu. Biasa di sana Bang Valen. Siapa-siapa yang dia suka sesama orang Manado tinggalkan. Kuberikan rumah, kuberikan ini. Nah, saya berapa itu 3 lagi. Orang. Sedangkan suamiku pengangguran waktu itu. Haleluya. Karena baru menitis pelayan, saya diajak sama tante, ayo daripada kami cuma jalan-jalan ke Singapura, lebih bagus kalian bekerja. Ya. Saya ongkosmu itu, tante mau jalan-jalan ke Singapura, ayo ikut tante. Orang ada 2 orang ini, tante dia sudah biasa kerja freelance di Singapura. Daripada ongkosmu habis, ongkosmu itu ada baliknya. Nanti kau ikut tante kerja seminggu 2 minggu, dapat kau dorong pulang, kau kasih sama anakmu. Lumayan dia kau nggak rugi ongkos. Aku ikut. Kalian tahu kan hatiku tadi itu polos kan, ngomong-ngomong. Ya saya ikut. Sampai di sana kami diajarin makan-makan, ada ketemu kek. Di situ aku bilang, ya ampun, berarti inilah gaya hidup orang-orang Manado. Ya ampun, makanya banyak kan suaminya ditinggalkan karena diberikan rumah, karena mereka kek. Di situ, oh saya enggak lah. Saya kan anak kayak kata-kata saya ada takut Tuhan. Saya enggak lah. Gitu. Saya langsung ingat anak saya, suami saya enggak mau. Berarti begitulah orang kalau tidak dekat dengan Tuhan, gampang dia tergoda. Bukan dia orang jahat, bukan dia pezina, bukan. Tiba-tiba dia miskin, mungkin suaminya jahat atau dia tidak punya uang, dia butuh uang. Sedangkan dia butuh uang untuk anaknya makan. Mungkin dari situ dia tergoda, mungkin ya. Di situ banyak orang tergoda, jatuh di dalam dosa. Kita tidak menghakimi mereka. Karena saya ini kan anak hamba Tuhan, jadi sudah ada berdoa. Ya, berkat yang daripada Tuhan, nanti berkat yang akan keadilan. Kalau saya apapun saya bilang kan, sedangkan sama manusia saya bilang, tapi saya ini kan anak hamba Tuhan, anak hamba Tuhan yang diurapi, saya ini juga hamba Tuhan yang diurapi. Siapapun yang mau tidak baik itu kembali kepada orangnya. Kalau kamu juga nanti sama saya, nanti anakmu juga kena, dan bagus kau ngomong pada saya gitu, ya baik-baik. Ya siapa musuhnya kalian? Tadi saya doa. Saya juga doa, semua yang tidak baik, rencana-rencana jahat, orang tolak, kembalikan kepada pengirimnya. Baik kata-kata, penghakiman, rencana jahat atau niaga yang ingat ya, yang itu dia sampai diracun mati dia kan, tolak. Kan kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Gitu. Kita tidak tahu, banyak orang yang kita tidak tahu. Yang kita tahu, kita sayang mereka, kita mengasihi mereka, tapi kita tidak tahu kalau mereka jahat sama kita, tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Makanya tolak perzinahan, tolak percabulan, tolak orang ketiga. Kami ikut itu pendeta yang ngajarin. Tolak orang ketiga, tolak kemiskinan, tolak penghakiman, tolak orang ketiga. Ini sangat penting ya. Yang doa yang selalu kami lakukan sejak dulu. Pantesan ya, jangan sekarang jangan bebas. Itu harus ditolak. Kalau kita tidak tolak, gampang dia masuk menggoda kita. Gampang atau tidak untuk suci hati? Tidak gampang. Tidak gampang. Ya. Jadi saya mengerti. Saya tutup ya dengan kesaksian orang Korea. Tuhan, kenapa ini pelayan Tuhan? Dia bisa masuk surga. Dia bisa masuk ke ruang. Dia pendeta hamba Tuhan miskin dari Korea yang kerjanya pendua peperangan. Pelayannya di kampung. Jumlahnya hanya sedikit, tidak sampai 10. Gitu ya, tapi dia doa puasa ready gitu ya, berperang melawan Buddhis, berperang semuanya, sehingga Tuhan izinkan mereka masuk surga dan neraka Tuhan perlihatkan. Jadi waktu dia diizinkan masuk ke surga itu, dia masuk ke satu ruangan yang tidak pernah boleh dimasuki oleh nabi-nabi. Di situ satu ruangan Tuhan Yesus banyak ruangan di surga. Ruangan itu adalah ruangan pribadi yang hanya bisa dimasuki oleh Bapa, Tuhan Yesus sama Musa, bertiga ini.
Ini ruang mereka suka rapat ngobrol-ngobrol. Di sini kita ngobrol ya. Hamba Tuhan Korea ini diizinkan Tuhan Yesus masuk ke ruangan itu. Kenapa? Karena dia rela doa satu bulan peperangan rohani, pagi siang malam doa kosong. Babak belur mereka disiksa polis, babak belur sampai luka-luka. Seperti itu peperangan rohani. Justru Tuhan Yesus itu salut, dia berani bayar harga doa. Ulat. Ya sampai babak belur kok sampai luka-luka dibikin si polis kok. Itu sebentar tabrak, sebentar ini. Jadi saking dia komitmen cinta Tuhan. Tuhan Yesus itu terharu gitu. Jadi dia diizinkan masuk ke ruangan itu. Di dalam ruangan itu ada satu pohon. Ada puluhan daun. Dia dan keluarganya mungkin 7 daun. Dan ada daun-daun yang lain. Itu satu keluarga besarnya. Baru semua daun-daun itu gugur, tinggal 7 daun. Berarti dia dengan keluarganya, kayak keluarga rumah gugur. Apa artinya? Tuhan Yesus, ini kan semua daun-daun itu ada namanya, nama keluarga. Kenapa mereka gugur Tuhan? Kalau gugur kan mereka tidak boleh masuk, gitu ya. Baru Tuhan Yesus katakan, itu keluarga loh Tuhan, setia doa, setia pelayanan, setia berkorban. Saudara tahu ini level surga ini gak main-main. Tuhan Yesus bilang, semua yang kalian lakukan di bumi itu harus dengan pure hati ini. Harus dengan hati yang suci, hati yang cinta akan aku. Tidak boleh ada motivasi yang lain. Jadi kalau ada motivasi yang lain, dia akan gugur. Dan situ saya tahu. Dan sejak itu saya berdoa, Tuhan, berikanlah kami hati yang pure heart, supaya boleh naik ke gunung kudus Allah. Gitu ya. Jadi tidak bisa, kata Tuhan Yesus, tidak bisa. Harus pure heart dan loving heart. Tuhan Yesus dia nangis-nangis kayak anak kecil, nggak bisa. Mungkin sebelum dia kembali lagi ke bumi kan itu kan dalam doa ya. Kecuali engkau mau mengajar dengan radikal, engkau mau mengajarkan berani mengajar radikal. Mungkin saya berani mengajar radikal. Mungkin mereka mau punya pure heart. Jadi artinya kalau kita tidak ada kesetiaan, tidak melakukan firman itu udah hangus ya, tidak dihitung. Kita lihat saja diri kita masih setia melakukan, kita harus koreksi lagi diri kita. Kita harus mau dikoreksi oleh Tuhan Yesus, bahwa harus pure heart, with loving heart. Itulah yang boleh masuk. That's why I understand kenapa Matius 7 ditolak. Itulah jawaban untuk saya. Karena saya minta sama Tuhan, saya baca kesaksian itu di sini mungkin 5 tahun yang lalu. Pertanyaan saya, Tuhan, saya tidak mau masuk golongan Matius 7 ayat 21-22. Untuk itu saya harus bayar harga yang mahal. Jadi Tuhan izinkan saya baca kesaksian itu supaya saya mengerti kalau kau meminta itu, kau harus bayar harga yang mahal. Inilah jawabannya. Buku Api Dahsyat Korea. Oh, saya ngerti Tuhan. Everything must with loving heart and pure heart. Jadi saya ngerti arti pure heart and loving heart. Kalau pendeta ini dia orang miskin, dia punya pure heart, loving heart. Gitu. Dia yang katakan, Tuhan, semua kawanku udah miliaran uangnya, berkatnya, gerejanya besar, gerejanya ribuan. Setiap kali ketemu gereja besar jemaat ribuan, aku ini hanya berapa Tuhan di kampung. Aku gagal Tuhan. Pendeta-pendeta itu semuanya udah ribuan jemaatnya. Aku malu Tuhan. Aku gagal, aku pendeta yang gagal Tuhan. Aku mau mengundurkan diri jadi pendeta hamba Tuhan. Dia berdoa. Mau mengundurkan diri pun berdoa dulu. Berdoa, mengundurkan diri dari jemaat, mengundurkan diri dari berdoa, pasti Tuhan akan jawab. Tiba-tiba Yesus datangi dia berlutut, Yesus berlutut, face to face. Yesus ngomong sama dia, aku tidak lihat hasil pelayanan itu. Aku tidak lihat. Saya nangis waktu saya baca itu ya. Aku lihat kesetiaanmu. Wah, waktu aku baca itu aku langsung nangis, aku langsung terharu ya. Aku tidak lihat hasil pelayanan itu, tapi aku lihat kesetiaan hambaku. Saya langsung nangis. Dia nangis loh, aku pun langsung nangis. Itulah Yesus itu, dia sangat cinta hambanya, kesetiaan. Aku tidak lihat hasilnya, karena Yesus sangat terharu. Jadi dia mau mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri dia akan ditolak oleh bapaknya Yesus. Kerajaan yang punya kerajaan itu bapaknya Yesus. Dan situlah dia nggak jadi mengundurkan diri, dia tetap setia dan dia tetap lakukan rally doa ini. Saudara tahu waktu dia bikin ibadah rally doa,
Daniel turun ke gereja dia. Haleluya. Musa turun, orang-orang kudus bisa turun. Dia orang lain nggak bisa lihat, dia bisa lihat karena dia mata orang itu turun karena iman yang luar biasa. Amin. Iman level tinggi melebihi nabi-nabi yang pernah hidup di Alkitab. Ini orang Korea ini turun untuk ibadah jam-jam worship. Kalau mereka turun biasa, dia lihat Daniel itu turun ke gereja dia. Orang-orang kudus itu bisa turun. Itu bukti firman Tuhan Efesus itu surga sama bumi bersatu menyembah Yesus. Saya baca itu bukunya semuanya. Itu pure heart, glowing heart. Dan itu saya tahu. Saya harus murnikan hati saya. Mari murnikan. Inilah artinya siapa yang boleh naik ke gunung. Kalau sekarang boleh naik ke gunung Allah, belum tentu nanti bisa. Ini enggak gampang untuk jaga. Jadi kalau cuma jadi orang Tante Yudas ya sudahlah, sampai di situlah kalian. God bless you. Kita yang naik ke gunung-gunung Allah tidak mudah. Yes. Loving. Untuk loving heart mudah nggak? Mudah. Kan kita dicintai Bapa. Biar aja orang mau maki kita, menghina kita ini dicintai Bapa. Kita harus tetap punya cinta kepada Bapa, cinta gereja, cinta hamba Tuhan, cinta orang berdosa, cinta orang yang belum selamat. Ya, Tuhan Yesus hanya mau Timotius ya, doakan semua orang. Satu, supaya semuanya selamat. Dua, supaya memperoleh pengetahuan akan Allah. Dua aja, doakan ya. Bapak di sini tadi doakan semuanya. Doakan supaya semua orang selamat selama kita udah selamat. Yang kedua, supaya memperoleh pengetahuan. Sekarang kita sudah memperoleh pengetahuan. Banyak orang tidak tahu, sekarang kita sudah tahu. Jadi kita jaga. Dua ini Tuhan mau. Ketika kita tahu ini, kita jaga hati kita. Supaya jangan sampai kita tetap cinta Yesus. Kau mau cinta Yesus selamanya. Dan pasti diberkati ya, diberkati. Diberkatinya di bumi loh, bukan nanti di surga ya, Bang Fernand, Pak Desti, Kristen. Iya, yang ngomong ini diberkati. Jadi raja dia. Oh, jadi raja Bang Fernand. Amin. Jadi raja dia, miskin jadi raja. Siapa dia? Daud. Ya, jadi raja nanti kalian berkat raja-raja. Oh, haleluya. Karena Yesus yang punya bumi, Yesus yang punya surga. Imamat yang raja nih, berkat kerajaan di bumi dan di surga. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, sayangkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah, Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, sayangkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Benar Bapa, ini lagu cinta kami kepadamu. Kami sudah bersama-sama beribadah, sepakat memuji menyembahmu, berdoa, terlebih juga mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dengan setia. Kami sudah diberkati lewat ibadah persekutuan kami hari ini, terlebih juga kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh naik ke gunung-Mu Tuhan, karena hati kami murni. Kami tidak mau menipu Tuhan, kami tidak mau menipu siapapun.
Biarlah kami belajar taat dan setia seperti Engkau Tuhan Yesus. Lewat kesaksian-kesaksian yang ada juga Bapa, kami tidak ada yang gugur satupun. Setiap daun-daun yang sudah ada namanya tidak ada yang gugur karena ketaatan dan kesetiaan kami Bapa melakukan firman-Mu dan dengar-dengar kepada Gembala yang agung Yesus namanya, Gembala yang di bumi yang mengembalakan kami. Terima kasih buat kehadiran kami, terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang melayani. Pakai terus untuk beri hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan rahasia-rahasia kerajaan sorga dibagikan kepada kami Bapa. Tuhan Yesus, kami hanya debu adanya Bapa. Sekalipun Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kami untuk mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang mati. Tuhan, kalau kami kehilangan kasih mula-mula, kami tidak ada gunanya, kami ditolak Tuhan, kami tidak dikenal oleh Tuhan. Biarlah dunia ini tidak mengenal kami, tapi Bapa mengenal kami. Bapa, inilah pujian kami, kami mencinta Engkau Bapa. Layakan kami Bapa saat kami memanggil Bapa. Hati kami, roh kami, tubuh kami ini bergetar-getar. Kami merasakan Bapa ada bersama kami. Bapa memegang kepala kami, Bapa memegang hati kami, Bapa memeluk kami. Bahkan juga Bapa tahu apa persoalan kami hari ini, apa pergumulan kami hari ini. Bapa katakan, aku akan tetap menolong Engkau, aku tetap menjaga Engkau, dan aku ada bersama-sama dengan Engkau anak-anakku. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami yang hadir malam, yang hadir pada siang hari ini. Karena hati kami mengasihi Tuhan Yesus, karena hati kami murni sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur Daud yang ada, berkati Bernard yang sudah hadir, pakai dia masa mudanya menjadi tim doa, jamah hatinya, biar dia mau mengambil keputusan untuk dibaptis, ada pertobatan, ada terima Yesus, ada namanya terdaftar di dalam buku kehidupanmu. Biar pakai dia Tuhan menjadi berdoa bagi dirinya sendiri, bagi ibunya yang dia kasih dalam nama Yesus. Berkati Bernard ini Tuhan, berkati cita-citanya, berkati masa depannya, bahkan juga dia selalu ada bersamanya. Kita berkati Pak Desti, kesetiaannya, pelayanannya, Tuhan berkati pembangunan gereja, apa yang dia butuhkan juga untuk kuliah Tuhan, baik itu Tuhan iPad yang dia butuhkan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kirimkan orang-orang baik, kirimkan orang-orang yang punya hati untuk menolong hamba Tuhan kepada Pak Desti, bahkan juga keluarganya, istri, anak-anak. Tuhan berkati kebutuhan anak-anak juga untuk masuk sekolah. Tuhan tolong semuanya. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan Engkau membela dia tepat pada waktunya. Berkati juga Tuhan Bapak yang ada, yang sudah interview juga Tuhan. Mari Tuhan berkati perusahaan ini, bahkan juga rencana bulan 7 akan berangkat. Kalau memang Tuhan izinkan bulan ini berangkat, biarlah semua rencana Tuhan yang terjadi. Kalau belum juga Tuhan, berarti Bapak masih banyak beribadah di tempat ini, banyak lagi diisi oleh ibadah-ibadah firman Tuhan, pujian penyembahan, sehingga dia semakin kuat dan semakin dipakai oleh Tuhan. Pakai terus Bapak ini untuk kemuliaan bagi nama tamu akan Tuhan, menjadi murid Yesus, menjadi saksi-Mu Bapa yang baik. Tuhan memberkati skillnya, Tuhan berkati cita-citanya dan doanya, Tuhan berkati pergumulannya dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat dan kuasa Tuhan terjadi. Berkati juga kan diri yang ada sebagai istri, sebagai pendoa, sebagai penolong. Kau lihat hatinya baik, biar terus dia cinta Yesus, cinta keluarga, mendoakan keluarga yang belum percaya Yesus, yang belum sungguh-sungguh pakai dia menjadi tiang bagi keluarganya Tuhan. Perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, perlengkapi dia juga dengan karunia-karunia-Mu Bapa, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tebus dia dengan darah dan kuasa-Mu dari setiap orang-orang yang jahat. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus, kami kembalikan kepada mereka dalam nama Yesus, sehingga Kak Dewi benar-benar dipakai Tuhan luar biasa. Berkati bosnya
yang selama ini juga menerima dia bekerja. Berkati juga buat pergumulannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sehingga mujizatmu terjadi. Berkati juga yayasan Untayan Kasih yang ada. Berkati juga Kak Ina yang sudah menolong. Berkati juga Kak Manda dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah mereka tidak akan sia-sia apapun yang mereka perbuat kepada Tuhan, dan mereka menerima upah daripada Tuhan. Berkati Kak Ina, suaminya, anak-anaknya, biar mereka juga bertemu Yesus secara pribadi. Bahkan juga Kak Manda juga berkati keluarganya, saudara-saudaranya, berkati pekerjaannya, masa depannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberkati kami yang beribadah, makan minum kami diberkati, penyakit dijauhkan, apa saja yang kami kerjakan Tuhan membuat berhasil. Doa-doa kami didengar oleh Tuhan pada pagi menjelang siang ini, dan kami menerima tepat pada waktunya. Kalau Tuhan sudah memberkati kami hari ini secara jasmani dan rohani, dan kami pulang ke rumah kami masing-masing membawa sukacita, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan kami mara bahaya, dan tiba di rumah tidak kurang suatu apapun. Mari kita terima berkatnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu, pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu hari ini, esok, sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, ada snack ringan yang ada, mari Kak Dewi berdoa buat snack yang ada. Haleluya. Amin. Yes. Tapi melalui kami banyak orang yang bertobat, percaya Yesus. Amin. Amen. Yes. Amin. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Amin. Silakan menikmati makan minum yang ada. Yes. Thank you for doing that. Yes. God bless all of you with a pure heart. Yes. Thank With a you. clean hand, pure heart. God bless. Yes. Ada rasa coklat, ada rasa